Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriana Karisma Putri, NIM 22051241103 dari kelas TIC 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan materi standarisasi jaringan komputer. Nah, apa sih standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer itu adalah kumpulan aturan dan pedoman yang memungkinkan perangkat dan aplikasi dari vendor yang berbeda untuk saling terhubung dan beroperasi bersama secara efisien. Penggunaan jaringan komputer membutuhkan standarisasi agar bisa terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Dua standar utama yang digunakan adalah TCP atau IP dan OSI. Yang pertama ada protokol OSI. Konsep dasarnya adalah model OSI ini diatur berdasarkan lapisan, dengan masing-masing lapisan bertanggung jawab atas fungsi tertentu yang diperlukan untuk pertukaran data antar komputer. Lalu tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka kerja standar sehingga berbagai vendor dapat merancang hardware dan software yang berfungsi secara bersama-sama. Keuntungannya adalah memungkinkan interoperabilitas antara sistem yang berbeda dan kemudahan dalam pengembangan aplikasi. Contoh penggunaan protokol OSI adalah transaksi pembayaran online, transfer file, dan messaging. Yang kedua ada protokol TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar mesin, memastikan data yang dikirim sampai dengan baik, dan mencegah kehilangan data. Lalu ada IP atau Internet Protocol yang berfungsi untuk memetakan alamat IP ke fisik alamat media seperti MAC address. Lalu apa sih perbedaan antara TCP dan UDP? TCP memiliki pengaturan koneksi dan keamanan yang lebih baik, sementara UDP lebih cepat dan ringan. Lalu juga implementasi firewall dan enkripsi data menggunakan protokol seperti SSL atau TLS dapat meningkatkan keamanan dalam pengiriman data melalui TCP atau IP. Lalu yang ketiga ada protokol UDP. Kelebihannya adalah dalam gaming online, UDP sangat cocok karena data yang dikirim tidak perlu disusun ulang dan langsung dieksekusi saat diterima. Lalu kegunaan protokol UDP. Protokol ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang cepat namun terjadi kehilangan data bukan masalah besar. Contohnya adalah video conference atau voice over IP. Lalu di masa depan, protokol UDP memiliki potensi besar di pasar VR yang memerlukan data yang sangat kuat dan cepat untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan realistis. Lalu bagaimana sih keberadaan tiga protokol tersebut dalam jaringan? Yang pertama, protokol OSI digunakan sebagai model protokol dalam mengembangkan jaringan. Lalu protokol TCP atau IP yang merupakan protokol yang paling umum digunakan dan menjadi dasar internet saat ini. Yang ketiga, protokol UDP, yaitu protokol yang sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan ringan karena meminimalkan overhead protokol. Lalu ada aplikasi yang menggunakan protokol OSI, protokol TCP atau IP, dan protokol UDP. Yang pertama, protokol OSI digunakan untuk gambar satelit, transfer data besar, dan pengiriman file jarak jauh. Lalu protokol TCP atau IP digunakan untuk sambungan internet, email, dan web browsing. Yang ketiga, protokol UDP digunakan untuk gaming online, video chatting, dan streaming audio visual. Lalu ada reserve port. Reserve port adalah port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserve oleh IANA, yaitu Internet Assigned Number Authority. Port ini telah dialokasikan untuk protokol atau layanan tertentu, seperti HTTP, yaitu berada di port 80, dan HTTPS, yaitu berada di port 443. Penggunaan reserve port ini harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada register port, yaitu register port adalah port yang telah didaftarkan untuk penggunaan umum. Nomor port ini berada di antara 1024 dan 49151. Port-port ini dapat digunakan untuk aplikasi atau layanan yang tidak memiliki alokasi port yang khusus. Organisasi Internet Assigned Number Authority atau IANA bertanggung jawab untuk mendaftarkan nomor port yang digunakan.
Sekian presentasi dari saya mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.